Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 7 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 4 ayat 6b sampai 15. Paulus kembali menegaskan agar kita atau umat Korintus tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri, tetapi seperti Paulus dan Apolos yang tetap merasa lapar dan haus akan sabda Allah. Dengan demikian, mereka akan diberi kepuasan oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5, kembali terjadi perselisihan mengenai Sabat antara Yesus dan orang-orang Farisi. Dikisahkan Yesus dan murid-muridnya lewat di ladang gandum, dan hari itu hari Sabat. Murid-murid memetik bulir-bulir gandum dan mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Maka orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus pun menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, dimakannya dan diberikan kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus menegaskan lagi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudaraku terkasih, kembali saya mengajak untuk melihat, merenungkan nasihat Paulus kepada orang-orang Korintus agar mereka tidak menyombongkan diri. Mereka menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Kepandaian, kehebatan, nama baik, kekayaan, semuanya berasal dari Allah. Kita semua seperti Paulus, lapar, haus dan telanjang, artinya miskin, tidak punya apa-apa. Semua kekuatan itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, sikap yang tepat adalah sikap mengandalkan Allah dan tidak menyombongkan diri.
Namun seringkali kita digoda oleh dunia untuk mengandalkan diri kita masing-masing, merasa hebat, sehingga akhirnya kurang rendah hati. Paulus yang adalah rasul menyadari kami lapar, haus, dan telanjang di hadapan Allah. Maka martabat rasul baru akan berfungsi kalau Allah memberikan rahmat-Nya. Kita diingatkan, kita akan berarti kalau kita menimba segala sesuatu dari Allah. Oleh karena itu, titik permenungan yang pertama saya mengajak untuk menyadari semuanya yang kita miliki ini berasal dari Allah. Maka hendaknya kita memiliki sikap rendah hati dan mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Dari bacaan Injil, kembali kita diajak oleh Yesus untuk melihat di balik hukum dan aturan itu apa yang mau disampaikan. Berulang kali saya katakan, hukum itu mempunyai tujuan dan maksud. Itulah yang harus kita tangkap, kita mengerti, dan kita hidupi. Mengapa ada aturan hukum Sabat? Tidak boleh bekerja. Kita paham bahwa yang namanya budak belian dan budak tawanan perang boleh dipekerjakan sepanjang waktu, 7 kali seminggu, 24 jam sehari, tanpa berhenti, boleh. Kalau melihat seperti itu bukanlah cinta kasih. Maka agar budak-budak itu bisa berhenti dan juga hewan, maka diadakan aturan Sabat tidak boleh bekerja, sehingga budak-budak dan hewan boleh beristirahat. Kalau beristirahat, maka baiklah juga memuji Tuhan. Jadi tujuan awal Sabat tidak boleh bekerja adalah cinta kasih, memberikan kesempatan bagi budak-budak untuk beristirahat. Oleh karena itu, kita tidak boleh memutlakkan aturan itu. Yang paling pokok adalah cinta kasih. Kalau Sabat melanggar cinta kasih, boleh kita abaikan. Kalau orang akan terjerumus ke dalam jurang dan hari Sabat, kita boleh menariknya, boleh menolongnya demi keselamatan, demi cinta kasih. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sikapi hukum dengan bijaksana. Kita sempurnakan hukum dengan cinta kasih. Karena cinta kasih adalah hukum utama. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Semoga kita mampu untuk melaksanakan hukum kasih di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang kembali meneguhkan kami
untuk rendah hati dan mengutamakan hukum cinta kasih di atas segala-galanya. Semoga dengan melaksanakan hukum itu, kami semakin mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan-Mu, iman kami tetap berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup sehat, agar bila kita sehat, semua orang sehat. Saya ajak besok sore pada pukul 17 menghadiri puncak acara ulang tahun paroki kita yang diawali dengan ekaristi bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah sederhana. Saya ingatkan panjenengan yang ikut ramah tamah, parkir di halaman Taruna. Yang ingin langsung pulang setelah ekaristi, parkir di halaman Dukcapil. Saya undang semua umat untuk hadir dalam perayaan ini yang dihadiri pula oleh saudara kita lintas agama sebagai wujud bahwa kita bersaudara. Terima kasih untuk kesempatan semua dalam hidup menggereja, dengan doa-doa, dengan karya, tenaga, dan dana. Semoga dengan itu semua, gereja semakin mampu menjadi perpanjangan tangan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mari kita sumbangkan talenta kita untuk gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kevikepan, dan keuskupan, sehingga gereja benar-benar mampu menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.